Halo semuanya. Jadi, saya di sini akan membahas mengenai keterkaitan antara program food estate dan ketahanan pangan serta apa hubungannya dengan perencanaan tata ruang. Jadi, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Destira Natasha Widiastuti dengan NIM 201910501036. Saya sendiri di sini dari kelas Dasar Agrikultur B. Baik, membahas tentang itu, pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari food estate itu sendiri. Food estate merupakan istilah populer dari kegiatan budidaya tanaman dengan skala luas lebih dari 25 hektar. Jadi, di sini dapat diketahui bahwa syarat dari food estate yaitu luasnya harus lebih dari 25 hektar. Food estate yang dilakukan yaitu dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan juga teknologi atau iptek. Selain itu juga dibutuhkan modal serta adanya organisasi dan manajemen modern. Sebagai konsep dasar, food estate ini diletakkan atas dasar keterpaduan antara sektor dan subsektor dalam sebuah sistem agribisnis dengan memanfaatkan berbagai sumber daya secara optimal dan juga lestari. Jadi, food estate ini yaitu memanfaatkan sumber pangan yang ada yang dirawat sehingga hasilnya nanti akan optimal, tetapi bagaimana caranya agar terhadap lingkungan itu tetap lestari sehingga food estate ini tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian, food estate ini dikelola secara profesional yang didukung dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten terhadap pertanian yang ada. Kemudian juga adanya teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dengan kelembagaan yang kokoh. Fungsi dari semua ini yaitu agar food estate itu bisa berjalan dengan optimal sehingga hasil yang diharapkan bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja sih manfaat dari food estate. Jadi, food estate ini memiliki beberapa manfaat, di mana manfaat yang pertama yaitu untuk meningkatkan nilai tambah produksi sektor pertanian lokal. Kemudian yang kedua yaitu petani dapat mengembangkan usaha tani berskala luas. Yang ketiga yaitu terbukanya potensi ekspor pangan ke negara lain. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja pertanian hingga mencapai persentase yang tinggi. Yang kelima yaitu terintegrasinya sistem sentra produksi, pengolahan, dan juga perdagangan. Yang keenam, dengan adanya food estate ini diharapkan memberikan dampak yang baik, yaitu harga pangan menjadi murah akibat produksi makan yang melimpah. Hal ini juga melihat dari beberapa tujuan kita untuk apa saja diadakannya program food estate ini, sehingga dengan beberapa manfaat ini diharapkan ketersediaan sumber pangan dapat memberikan pengaruh yang baik bagi jumlah ketersediaan pangan yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwa di food estate ini sendiri juga terdapat komoditas utama yang ingin dikembangkan, yaitu ada tanaman dan juga ternak. Untuk tanaman sendiri, komoditas yang ingin dikembangkan yaitu ada tanaman padi, jagung, kentang, kelapa, bawang, dan juga jeruk. Seperti yang sudah dijelaskan, komoditas yang dikembangkan ini, makanan-makanan atau komoditas yang diutamakan yaitu makanan yang sebagai sumber pangan. Sebagian besar di sini merupakan karbohidrat seperti ada padi, jagung, dan juga kentang. Sedangkan komoditas untuk ternak sendiri yang ingin dikembangkan yaitu ada ternak ikan, ada ternak unggas, itik, ayam, dan juga ada ternak sapi. Jadi, pemerintah sendiri memiliki beberapa proyek untuk pengembangan food estate ini. yang dikembangkan pada tahun yang direncanakan pada tahun 2015 hingga 2019.
Yang pertama, ada daerah Kalimantan Tengah dengan luas 180.000 hektar. Yang kedua, ada daerah Kalimantan Timur dengan luasan 10.000 hektar. Yang ketiga, ada kawasan Papua dengan luas 1,2 juta hektar. Yang keempat, ada daerah Kalimantan Barat dengan luas 120.000 hektar. Yang kelima, ada Maluku di bagian Kepulauan Aru dengan luas 190.000 hektar. Rencana luasan juga dilakukan di beberapa wilayah, yang antara lain ada di Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan juga di kawasan Papua lainnya. Kita akan membahas tentang pengertian dari ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang ketahanan pangan menjelaskan bahwa ketahanan pangan adalah cerminan dari kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik, jumlah maupun mutunya, yang aman, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk memenuhi beberapa tujuan seperti untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Kemudian, pada tingkat internasional, dapat diketahui bahwa ketahanan pangan tidak luput dari Deklarasi Roma pada tahun 1996, yang mana pada deklarasi tersebut, kepala negara dan pemerintah berkumpul di KTT Pangan Dunia atas undangan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sini, para pemimpin bangsa menegaskan kembali hak setiap orang untuk memiliki akses dan juga makanan yang aman serta bergizi sesuai dengan hak atas kecukupan pangan dan hak dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan. Pilar-pilar dalam ketahanan pangan. Pilar yang pertama yaitu pilar ketersediaan. Ketersediaan yang dimaksud adalah ketersediaan fisik pangan di seluruh wilayah Indonesia yang diperoleh baik itu hasil dari produksi domestik, impor, atau perdagangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, maupun tingkat masyarakat secara langsung. Selanjutnya ada pilar aksesibilitas. Akses yang dimaksud adalah bagaimana kemampuan seluruh rumah tangga di Indonesia untuk bisa memperoleh cukup pangan yang baik berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman, dan bantuan pangan maupun kombinasi di antara kelimanya. Ketersediaan pangan di setiap wilayah mungkin saja dapat tercukupi, tetapi hal ini tidak menjamin bahwa seluruh rumah tangga bisa mendapatkan akses pangan yang memadai dan beragam. Yang selanjutnya yaitu ada pilar konsumsi atau pemanfaatan pangan. Pada pilar ini, yang dimaksud adalah penggunaan pangan oleh seluruh rumah tangga dan kemampuan masing-masing individu untuk mengonsumsi pangan dan menyerap zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengelolaan, dan penyiapan makanan termasuk penggunaan air sama proses pengolahannya serta kondisi kebersihan, distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai kebutuhan masing-masing individu, baik pada pertumbuhan, pada saat kehamilan, menyusui, dan pada saat proses pertumbuhan lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan dan strategi ketahanan pangan. Ketahanan pangan pada umumnya didasari oleh pendekatan ketersediaan pangan. Atas dasar kedekatan tersebut, maka Bank Dunia mendefinisikan ketahanan pangan sebagai ketersediaan pangan dalam jumlah yang memadai bagi semua penduduk untuk dapat hidup secara aktif dan juga sehat, lalu dikaitkan dengan stabilitas harga pangan, khususnya pada beras, atau sektor pangan utama di suatu negara. Selain itu, disebutkan bahwa ketahanan pangan dengan sinonim dengan stabilitas harga. Selanjutnya ada alasan food estate. Sayangnya, food estate ini belum dapat menjawab agenda tentang ketahanan pangan dan juga gizi. Dan berikut terdapat beberapa alasan mengapa sih food estate itu belum bisa menjawab agenda tentang ketahanan pangan dan juga gizi. Yang pertama,
yaitu food estate tidak menjawab masalah distribusi pangan. Distribusi merupakan permasalahan lama yang kemudian dipertajam dengan adanya COVID-19. Di antaranya biaya logistik yang mahal, manajemen barang yang lemah, dan juga panjangnya rantai pasok. Kemudian alasan yang kedua yaitu food estate tidak menjawab masalah akses terhadap pangan yang sehat. Pada 2018, 9% masyarakat Indonesia masih mengalami kelaparan kronis dan kurang gizi. Kemudian di tahun 2019, pada sebelum masa pandemi, Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi di bawah 10%. Walau kondisi membaik, tetapi belum bisa mengatasi 3 beban malnutrisi yang masih tinggi di Indonesia. Angka-angka kesehatan tersebut masih tergolong cukup tinggi menurut WHO. Untuk gizi yang buruk, sementara itu prevalensi obesitas di Indonesia juga meningkat pada 10,5%. Tingginya harga pangan mempertajam kerawanan akibat ketidakpastian akses terhadap daya beli yang lemah. Sehingga alasan yang pertama dan alasan yang kedua ini saling berkesinambungan. Kemudian alasan yang ketiga yaitu intervensi bagi permasalahan pangan sebaiknya tidak dilakukan dengan cara-cara yang memiliki resiko lingkungan, ekonomi, dan juga kesehatan. Resiko lingkungan bukan hanya dari sistem gambut tetapi juga sistem lainnya. Kemudian Kementerian KLHK pada nomor 24 tahun 2020 juga melegalkan food estate dilakukan di kawasan hutan lindung, juga menimbulkan risiko lingkungan. Hal ini dapat memanfaatkan kawasan lindung yang rusak walaupun untuk food estate, yang akan menimbulkan risiko yang berbeda jika dibandingkan dengan merestorasikan kawasan tersebut untuk tetap difungsikan sebagai kawasan hutan. Kemudian dari sini kita dapat mengetahui bagaimana keterkaitan antara food estate dengan ketersediaan pangan terhadap pertanian. Sebagaimana yang diketahui bahwa program ini nantinya akan menjadi salah satu program yang kompleks mengingat beberapa aspek sangat dibutuhkan. Salah satunya yaitu pengembangan food estate yang dilakukan dengan memperhatikan hubungan timbal balik manusia dengan alam untuk membangun pertanian yang berkelanjutan. Food estate ini nantinya juga tentu akan berorientasi untuk mengintensifikasikan terhadap penguatan sumber daya manusia dan juga korporasinya terhadap pertanian dan juga beberapa petani yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, penting sekali untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama petani, yang mana tidak hanya padi, tetapi multikomoditas termasuk tanaman perkebunan, hortikultura, dan juga peternakan. Keterkaitan food estate terhadap ketersediaan perencanaan tata ruang atau perencanaan tata ruang yang ada. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa program ini tentunya nantinya akan menjadi sebuah program yang kompleks, mengingat beberapa aspek sangat dibutuhkan di sini, terutama ketersediaan lahan. Sehingga dapat diketahui bahwa food estate untuk memenuhi ketersediaan pangan juga membutuhkan aspek ruangan. Hal ini memiliki arti bahwa selain pengembangan kawasan pertanian atau perkebunan, pengembangan kawasan juga nanti akan mengarah pada pengembangan infrastruktur, terutama infrastruktur mengenai pengembangan fisik yang ada di wilayah tersebut. Dan yang menjadi titik permasalahannya adalah bagaimana cara agar pengembangan kawasan food estate ini dapat mencakup pengembangan infrastruktur dengan dokumen tata ruang yang berlaku atau sekiranya malah memiliki dampak pasif bagi pengembangan ruang yang ada di wilayah tersebut. Tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa untuk di food estate sendiri memiliki beberapa masalah. Seperti contohnya yaitu masalah hutan lindung yang disalahgunakan sebagai lahan untuk food estate. Jadi, di sini dapat diketahui bahwa tentunya food estate akan berhubungan dengan ketersediaan pangan. Dan food estate juga akan memiliki keterkaitan dengan perencanaan tata ruang. Jadi, bagaimana cara seorang perencana dapat memberikan izin terhadap pengembangan food estate di beberapa wilayah dengan tetap memperhatikan beberapa rencana tata ruang yang ada.
bagaimana cara agar food estate ini dikembangkan dan memberikan dampak yang baik bagi ketersediaan pangan, juga perekonomian, serta kesehatan masyarakat Indonesia, tetapi dengan tetap memperhatikan bagaimana kaitannya dengan lingkungan yang ada, terutama dengan perencanaan tata ruang. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai apa saja keterkaitan antara food estate, ketersediaan pangan, dengan rencana tata ruang yang ada. Maaf apabila terdapat salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.